Kamu hanya menunduk mengambil pena, rekan kerja yang memakai stoking hitam itu tidak bisa menahan diri. Apa kamu sudah melihatnya dengan jelas? Apakah itu warna yang kamu suka? Tidak melihat dengan jelas? Bukan. Aku hanya tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Coba katakan berapa kali kamu memungut pena hari ini? Sudah punya pacar cantik, masih saja mengintipku setiap hari. Chen Hao, aku beritahu ya. Jika ada lain kali, percaya atau tidak aku akan memasukkan stoking yang sudah kupakai 3 hari ke mulutmu, Bai Ji itu. Aku benar-benar ingin mencicipi asinnya, enyah kau dari sini. Saat ini kamu dengan cepat membereskan barang-barang dan berlari keluar rumah. Sesampainya di rumah semakin merasa kesal, jelas-jelas punya pacar, tapi sudah setengah bulan tidak bermesraan. Begitu masuk kamar melihat pacarnya masih menonton drama, langsung membentaknya dengan keras, Ye Jia, Ye Jia. Beri aku Ye Jia. Pacar Ling Pinru tampak tenang, bahkan tidak melirikmu. Tidak ada emosi. Menghadapi kekerasan dingin yang diberikan pacar kepadamu, kamu sudah tidak tahan lagi. Dengan sigap kamu menerjang ke depan, hanya terdengar suara tamparan keras, Ling Pinru memegangi wajahnya dan menatap dengan tidak percaya. Kamu berani memukulku? Kemudian kamu menamparnya lagi. Aku tanya sekarang kamu punya emosi atau tidak? Melihat matamu yang merah, merasakan sakit di wajahnya, Ling Pinru justru di matanya. Tersirat sedikit kegembiraan, ada emosi. Kira-kira setelah 5 menit. Kamu datang ke dekat jendela menyalakan sebatang rokok, pacar yang sedang merapikan riasan berkata, Chen Hao, kita putus. Kamu berkata dengan tenang, berikan aku alasannya. Hanze mengajakku balikan. Aku sudah menyetujuinya, mau bagaimana lagi aku masih mencintainya. Ternyata kamu sangat munafik. Jelas-jelas kamu mengincar uang anak itu, Ling Pinru berteriak keras, memangnya kenapa kalau aku mengincar uangnya? Apa aku harus bersamamu si miskin ini seumur hidup, setiap hari berdesakan di rumah kontrakan yang disewa bersama ini, bahkan untuk beryoga pun tidak berani bersuara keras? Menghadapi tuduhan Ling Pinru, kamu bahkan tidak bisa membantah, bertanya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Setengah jam kemudian, Ling Pinru menyeret kopernya meninggalkan tempat ini. Kamu membereskan suasana hati dan keluar kamar, baru saja ingin pergi ke dapur mencari makanan, tetapi melihat seseorang mengenakan seragam ketat. Sahabat Ling Pinru membuka pintu dan kembali. Chen Hao, aku baru saja melihat, Pinru menyeret kopernya pergi. Apa kamu diputuskan oleh Pinru? Kamu sudah dalam suasana hati yang buruk karena baru saja putus, masih melihat Ye Jia mengejek dengan gembira. Maka dengan marah menjawab, bukan urusanmu. Kemarahan yang tiba-tiba itu membuat Ye Jia terkejut, biasanya selalu memasang tampang orang baik. Hari ini ada apa? Kenapa? Chen Hao, aku hanya bertanya. Kau membentakku, kenapa marah? Saat kau hendak memarahinya lagi, sebuah suara sistem terdengar. Ding terdeteksi emosi lawan jenis memicu inang, melampaui nilai emosi 1000 poin. Mengadakan undian roda putar sekali, mendapatkan 6,66 juta mata uang. Harap balas 3 kepala anjing untuk mengikat tetangga. Ye Jia yang melihatmu terpaku di tempat merasa sedikit terkejut. Chen Hao, aku sedang berbicara denganmu, kau bisu ya? Kata-kata Ye Jia menarikmu kembali ke dunia nyata. Saat melihat Ye Jia lagi, sebuah kolom dialog transparan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Nama Ye Jia, jumlah pacaran 0, kondisi tubuh sehat tanpa racun, kondisi psikologi saat ini marah. Dia marah saat berbicara dengan wanita cantik sepertiku, sungguh tak kusangka Ye Jia di depanku ini ternyata masih seorang perawan kesepian. Kau dimarahi karena linglung, kau yang bisu, seluruh keluargamu bisu. Minggir, seperti wanita jalang. Kalau aku jalang, itu lebih baik daripada kau yang mesum. Kau melotot pada Ye Jia yang memasang ekspresi jijik, jaga bicaramu. Siapa yang mesum? Tentu saja kau yang mesum. Ye Jia berkaca pinggang dengan wajah cemberut. Kemarin malam aku melihatmu diam-diam mencium kaos kakiku, jangan kira aku tidak tahu. Omong kosong. Aku hanya menemukan deterjen cuciku cepat habis, aku curiga kau diam-diam memakainya. Saat ini Ye Jia sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Dalam hati dia berpikir, lain kali aku akan memakai kaos kaki yang sudah beberapa hari tidak dicuci dan meletakkannya di sana. Biar kau cium sampai mati. Ding merasakan fluktuasi emosi Ye Jia, mendapatkan 300 poin emosi. Kau tanpa sadar melihat Ye Jia yang gemetar karena marah. Baru menyadari ternyata Ye Jia cukup enak dipandang. Wajah telur standar, tubuh yang ramping. Merasakan tatapanmu, Ye Jia langsung menutupi dadanya. Lihat apa? Belum pernah lihat wanita cantik ya? Anak ini biasanya penakut, kenapa hari ini seperti orang yang berbeda? Kau menggaruk kepala dan tersenyum. Kikir meskipun kaya, cepat katakan. Berbalik dan pergi. Ye Jia bertanya saat melihatmu hendak pergi. Chen Hao, kau mau kemana? Kau meninggalkan kalimat, keluar makan, dan pergi tanpa menoleh. Sekarang punya sistem, harus berusaha keras menghasilkan uang. Saat ini kau membuka sistemmu. Terlihat roda putar semi-transparan di ruang hampa. Roda putar tersebut memiliki 5 area hadiah, yaitu koin emas, kartu, buku, botol kecil,
dan 3 gambar tanda tanya. Jarum kertas berhenti di gambar koin emas, di sebelahnya tertulis 300 poin emosi. Berpikir kalau ada 700 poin lagi. Aku bisa mendapatkan undian lagi. Saat kamu membayangkan undian berikutnya, Ye Jia mengejarmu dari belakang. Dengan terengah-engah dia berkata, mari kita makan malam bersama sepulang kerja. Aku juga belum makan malam. Jika dia tidak membeli kosmetik seharga 5.000 yuan baru-baru ini, dia tidak akan makan malam bersamamu. Kamu tersenyum dan menyetujui permintaannya, lalu menghentikan taksi. Ye Jia tertegun sejenak. Tidak bisakah kita makan di restoran dekat sini? Kamu tersenyum, di sekitar sini tidak ada makanan enak. Begitu kamu selesai berbicara, strip emosi di kepala Ye Jia diperbarui. Keadaan mentalnya saat ini. Dia mengajakku makan enak di luar. Sepertinya Chen Hao menyukaiku dan ingin mengejarku. Aku memang sangat menarik. Ding merasakan fluktuasi emosi Ye Jia, mendapatkan 200 poin emosi. Hehe, Ye Jia ini benar-benar narsis. Aku suka kamu, aku hanya ingin mendapatkan poin emosi darimu. Tapi harus kukatakan, bentuk tubuhnya sangat bagus. Sebagai orang daratan yang tidak bergantung pada danau dan laut. Makan makanan laut pasti menjadi pilihan pertama. Tak lama kemudian kalian berdua tiba di jalan yang sangat mewah. Di luar restoran berbahasa Inggris yang namanya tidak jelas, Ye Jia berkata, Chen Hao, ini adalah restoran makanan laut peringkat 3 teratas di Modu. Konsumsi minimum per orang adalah 3.888 untuk prasmanan. Kamu yakin ingin makan ini malam ini? Dia khawatir kamu tidak mengenal restoran ini sama sekali dan impulsif masuk dan menghabiskan uang. Kamu tidak akan bisa membayar tagihan nanti. Kamu hanya menambahkan berapa lama? Tidak apa-apa. Tidak terlalu mahal. Ye Jia terkejut mendengar nada tidak peduli uangmu. Aku belum pernah makan di restoran semahal ini. Apakah Chen Hao ini telah berusaha keras untuk mengejarku? Ding merasakan fluktuasi emosi Ye Jia. Mendapatkan 200 poin emosi. Kemudian dia dengan senang hati menggandeng lenganmu. Baiklah, ayo kita masuk. Kamu merasakan kehangatan yang datang dari lenganmu, hatimu berdebar-debar. Lalu diam-diam masuk. Tak lama kemudian, hidangan memenuhi seluruh meja. Ada udang Selandia Baru, piring sashimi bulu babi, kepiting raja, dan banyak lagi. Kamu baru saja mengambil sendok dan ingin mencicipi. Kaviar ikan sturgeon emas, tetapi Ye Jia menghentikanmu. Jangan bergerak dulu, aku belum memotret. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil banyak foto makanan laut sebelum membiarkanmu mulai makan. Ye Jia juga tidak terburu-buru untuk makan, mempostingnya di lingkaran pertemanan dengan judul, sayang. Setiap kali setelah ini harus aku yang baik, oke? Di bawah ini adalah satu set foto kisi 9 kotak, lalu foto-foto itu diposting di grup sahabat. Yodan, aku pergi ke restoran ini. Lagi pula, link Pinru masih ada di grup sahabat mereka, kan? Aku baru selesai makan semua makanan laut di depanku pukul 8 malam. Kamu menyilangkan kaki dan memegang tusuk gigi di tanganmu. Bertanya, kamu sudah kenyang? Ye Jia juga melonggarkan ikat pinggangnya, tidak mau lagi, tidak mau lagi. Kalori yang kumakan malam ini sudah sangat berlebihan. Lalu kamu mengangguk. Oke. Transfer uangnya padaku. Aku akan membayar tagihannya di resepsionis sebentar lagi. Setelah kata-kata ini keluar, Ye Jia langsung membelalakan matanya dan bertanya kepadamu dengan wajah tidak percaya. Chen Hao, kamu menyuruhku mentransfer uang kepadamu? Aku mentransfer uang apa? Tentu saja uang makan malam ini. Demi kita saling mengenal. Aku hanya akan menagihmu 3.800, oke? Detik berikutnya, nada dering sistem berbunyi. Ding dong, fluktuasi emosi Ye Jia diterima. Memperoleh 400 poin emosi. Melihat 1.100 poin emosi, sudut bibirmu sedikit tersenyum. Bagus, aku bisa undian lagi. Aku tidak menyangka ini akan membuat emosi Ye Jia berfluktuasi begitu besar. Awalnya, Ye Jia mengira kamu sedang bercanda, tetapi melihatmu dengan ekspresi serius. Chen Hao, kamu serius? Tentu saja aku serius, kamu melanjutkan sambil membersihkan gigi. Bukankah membayar makanan itu hal yang wajar? Aku tidak mengatakan akan mentraktirmu makan sebelum datang. Saat ini, Ye Jia sudah sangat marah. Aku tidak pernah membayar makanan ketika aku keluar makan dengan semua pria. Chen Hao, kamu mempermalukanku. Ding dong, fluktuasi emosi Ye Jia diterima. Memperoleh 200 poin emosi. Bagus sekali. Semakin marah Ye Jia, semakin bahagia kamu. Lalu, dengan ekspresi tidak sabar. Kamu lucu sekali. Aku mempermalukanmu, aku bukan pacarmu. Kenapa aku harus membayar makananmu? Cepat kirim uangnya, jangan membuatku meremehkanmu. Mendengar ini, wajah Ye Jia langsung memerah. Oke, aku akan bayar. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Mengucapkan beberapa kata seperti, semoga kamu selamanya lajang. Semakin banyak Ye Jia berbicara, semakin marah dia, dan dia memberimu 300 poin emosi lagi. Lalu, dia membuka ponselnya untuk mentransfer uang kepadamu, tetapi menerima pesan bahwa saldonya tidak cukup.
kamu bisa membayarnya kembali bulan depan. Cepat kirimkan padaku, atau aku akan pergi setelah membayar bagianku. Saat ini, Ye Jia hampir menangis. Kakak Chen, mohon, tetapi di dalam hatinya dia sangat membencimu. Lalu, kamu dengan ramah mengingatkan. Bukankah ada banyak penjilat di sekitarmu? Biarkan mereka yang membayarnya. Kata-kata itu benar-benar membangunkan orang dalam mimpi. Dia memang memiliki seekor tengu besar, jadi dia dengan bangga mengirim video ke tengu dan menyalakan speakerphone. Hanya mencari alasan sederhana, langsung ke intinya meminta 4.000 yuan. Pihak lain mendengar bahwa Dewa Hujan membutuhkan bantuanku. Apa yang kamu katakan bisa dilakukan, Jia? Tapi bisakah aku mengajukan permintaan kecil? Ye Jia tanpa sadar bertanya. Permintaan? Katakan, permintaan apa? Hei Jia, aku ingin melihat petir besarmu. Kamu yang sedang minum air saat ini menyemburkannya keluar. Secara kebetulan, dia menyemburkan air ke wajah Ye Jia. Ye Jia tidak peduli dengan tetesan air di wajahnya. Seluruh tubuhnya langsung menjadi suhu konstan. Lihat petir besarmu. Kemudian, karena malu dan marah, dia langsung menutup telepon. Kamu menghela napas melihat wajah marah Ye Jia. Lupakan saja, demi kita sudah saling kenal begitu lama. Makanan hari ini akan aku traktir. Mata Ye Jia langsung berbinar, benar-benar puas. Kamu menyilangkan kaki dengan senyum di wajahmu, tetapi kamu harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Uangku akhir-akhir ini tidak datang dari angin. Mendengar apa yang kamu katakan, ekspresi Ye Jia menjadi waspada. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Kamu berpikir sejenak dan berkata, jadilah pengasuhku selama setengah bulan. Bagaimana? Kondisi ini tidak berlebihan, kan? Ye Jia menatapmu dengan mata lebar. Dengan uang sebanyak ini, kamu ingin aku melayanimu selama setengah bulan? Kamu terlalu banyak berpikir. Kemudian kamu melanjutkan. Tidak perlu memasak atau apapun. Kamu hanya perlu mencuci pakaianku, menuangkan teh dan air, dan membersihkan rumah. Dan kamu masih bisa bekerja seperti biasa di siang hari. Ye Jia menimbang-nimbang dalam hatinya dan menggigit bibirnya sebelum setuju. Hanya setengah bulan saja, tahan saja dan itu akan berlalu. Tidak lama kemudian kalian berdua kembali ke rumah kontrakan. Cucilah celana dan sepatu yang baru saja kulepas, serta sepatu di depan pintu. Kamu hanya dengan enggan. Ye Jia mulai bekerja. Dari situ, kamu mendapatkan beberapa ratus poin nilai emosi lagi. Kemudian kamu kembali ke kamarmu. Dengan pikiran, kamu mulai melakukan undian. Jarum akhirnya berhenti di pola ekonomi. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena memenangkan kupon diskon 20% untuk supercar Ferrari, dilengkapi dengan keterampilan mengemudi tingkat master. Poin nilai emosi yang tersisa saat ini adalah 900 poin. Sial, ini adalah supercar andalan terbaru Ferrari. Harganya setidaknya lebih dari 30 juta jika mendarat di Indonesia. Ini terlalu keren. Memikirkan mengendarai Ferrari untuk jalan-jalan besok membuat seluruh tubuhku gemetar karena kegembiraan. Siapa sangka orang yang sebelumnya bekerja keras di perusahaan telah berubah menjadi orang kaya. Melihat masih ada 100 poin nilai emosi yang tersisa untuk undian. Kamu menepuk keningmu dan memikirkan cara yang baik. Kamu bisa bermain game atau di ruang siaran langsung dengan gadis-gadis yang buruk dalam bermain game dan memiliki temperamen yang buruk. Adegan saling menghina. Namun, ide Anda ini baru saja muncul di benak Anda dan dicegah oleh sistem. Sistem mengatakan ini adalah perilaku curang. Nilai emosi hanya dapat diperoleh dari wanita yang Anda kenal di sekitar Anda. Harus saling mengenal. Selain itu, Anda harus membuat wanita yang diakui oleh sistem. Untuk memberikan nilai emosi yang efektif. Sistem, kau benar-benar kepala batu. Keesokan paginya pukul 6. Ye Jia berjalan keluar dari kamarnya mengenakan piyama. Sambil menguap, Ye Jia tiba-tiba menyadari ada seseorang yang duduk di sofa ketika dia baru saja tiba di ruang tamu. Setelah melihat orang yang duduk itu adalah Chen Hao, Ye Jia menepuk dadanya. Untunglah. Aku bilang Chen Hao, kenapa kau menutup gorden jika tidak ada apa-apa? Kau membuatku kaget. Aku kira ada pencuri yang masuk rumah. Ngomong-ngomong, hari ini hari Sabtu. Bukankah kau tidak bekerja? Kenapa bangun pagi-pagi sekali? Aku bukan bangun pagi, aku sama sekali tidak tidur. Chen Hao sangat tertekan. Pikirannya saat ini dipenuhi dengan Ferrari F80 itu. Dia sama sekali tidak bisa tidur dan mengalami insomnia sepanjang malam. Sepertinya Pinru sangat menyakitimu. Kau sangat terluka. Wajah Ye Jia menunjukkan semacam itu. Efek senang atas kemalangan orang lain. Dia membuka gorden ruang tamu. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Chen Hao memutar matanya ke arah Ye Jia. Kau keras kepala saja. Ye Jia membalas Chen Hao dengan memutar matanya. Cepat cuci muka dan buatkan aku makanan. Aku lapar. Kau ingin makan apa? Buatkan aku mie. Dia masih terbiasa makan mie di pagi hari. Aku sudah membuatkan mie beberapa kali sebelumnya. Bukankah kau bilang itu asin? Bahkan anjing pun tidak mau memakannya? Berhenti sejenak, Ye Jia melanjutkan. Lagi pula, meskipun aku adalah wanita kesayanganmu sekarang, aku tidak perlu membuatkanmu makanan, Chen Hao.
Kau sendiri yang mengatakan ini tadi malam. Jadi, bahkan jika mie yang kubuat tidak asin, aku tidak akan membuatkannya untukmu. Baiklah, aku harus mengakui apa yang kukatakan sendiri. Setelah berpikir, Chen Hao melihat ke arah Ye Jia yang sedang berkumur dan berkata, kalau begitu, tunggu sebentar dan belikan aku makanan. Kau ingin makan apa? Setelah selesai mencuci muka, Ye Jia bertanya. 10 bakpao isi kepiting dan secangkir susu kedelai. Benar. Dia memiliki lebih dari 6,6 juta di kartu banknya. Kenapa masih makan mie kuah bening? Biasanya dia enggan makan apa yang ingin dimakannya. Makan bakpao isi kepiting. Mulai kaya. Lokasi rumah sewaannya ini memang agak terpencil, tapi ada toko bakpao yang bisnisnya sangat bagus di dekatnya. Benar-benar sangat bagus. Setiap pagi, orang-orang datang dari jauh dengan mobil. Belum tentu hanya untuk bisa makan bakpao kepiting yang dikukus di sana. Dia sudah tinggal di sini selama lebih dari 2 tahun. Tapi sampai sekarang dia belum pernah makan bakpao kepiting di sana. Bukan karena dia tidak mau makan, tapi dia tidak mampu membelinya. Bakpao kepiting seharga 108 yuan per buah. Apakah dia sengaja membeli? Setiap kali melewati toko bakpao itu, melihat orang-orang kaya makan bakpao kepiting dengan lahap. Air liurnya hampir menetes karena ngiler. Ingat sekali, Ling Pinru ingin makan bakpao kepiting di sana. Merengek dan bersikeras menyuruhnya pergi membeli. Karena tidak tahan lagi, dia hanya bisa bersiap untuk mengeluarkan uang. Tapi hari itu keberuntungannya sangat baik. Dia bertemu dengan orang kaya yang menjatuhkan 3 bakpao kepiting di tangannya ke tanah. Orang kaya memang kaya. Bakpao seharga 108 yuan per buah, bahkan tidak dipedulikan saat jatuh ke tanah. Setelah orang kaya itu pergi jauh, dia langsung bergegas maju untuk mengambil bakpao kepiting itu. Pada saat yang sama, ada juga seekor anjing hitam besar yang juga mengejar bakpao kepiting yang harum itu. Namun, pada akhirnya dia lebih cepat, selangkah lebih maju dari anjing hitam besar itu. Mengambil ketiga bakpao kepiting itu. Setiap kali memikirkan hal ini, dia menjadi sangat marah. Anjing hitam besar yang terkutuk itu, aku bahkan mengejarnya sejauh 1 li. Apa dendam dan kebencian ini? Siapa yang bisa disalahkan kalau kecepatannya lambat, tidak punya sopan santun sama sekali. Masa lalu tidak bisa dikenang. Sekarang aku punya uang. Bakpao kepiting seharga 108 yuan per buah, aku ingin makan 10 buah. Kamu mau makan bakpao kepiting, dan mau makan 10 buah? Mendengar perkataan Chen Hao, wajah Ye Jia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Perlu diketahui bahwa di dekat sini, bakpao kepiting yang dikukus di toko bakpao itu dijual seharga 108 yuan per buah. Bakpao semahal ini. Mengertakkan gigi dan makan 1 buah saja sudah cukup untuk mencicipi kesegarannya. Tapi Chen Hao ini malah berkata, dia mau makan 10 buah. Gila, saat ini, kamu tidak salah dengar. Aku mau makan 10 buah. Chen Hao berkata sambil membuka WeChat dan langsung mentransfer 1.100 kepada Ye Jia. 10 bakpao kepiting seharga 1.080 yuan. Secangkir susu kedelai seharga 4 yuan. Sisa 16 yuan. Anggap saja itu sebagai biaya lari-lari untukmu. Chen Hao, sepertinya perpisahan Pinru. Pukulan ini benar-benar besar untukmu. Ye Jia menatap Chen Hao dengan simpati. Tadi malam aku pergi makan 3.888 yuan. Prasmanan makanan laut kelas atas. Sarapan di pagi hari menghabiskan 11 juta yuan. Apakah ini tingkat konsumsi Chen Hao? Dan Chen Hao ini, satu-satunya hal yang berhubungan dengan Chen Hao adalah ada kata Hao di namanya. Ini jelas karena dia terlalu terstimulasi dan kemudian mulai melakukan konsumsi balas dendam. Hati Ye Jia berdarah. Sial, mengapa tidak memberikan uang itu kepadanya saja jika dia membuang-buang uang seperti ini? Aku bilang, dasar bodoh dada besar, apa yang kamu pikirkan di sana? Cepat keluar dan belikan aku bakpao isi kepiting. Chen Hao melambaikan tangannya dengan tidak sabar. 5 menit kemudian, Ye Jia, yang sudah berganti pakaian, keluar rumah. Membelikan Chen Hao bakpao isi kepiting. Saat menuruni tangga, ponsel Ye Jia berdering. Jia, bagaimana keadaan Chen Hao setelah aku putus dengan Chen Hao kemarin? Suara Ling Pinru terdengar dari telepon. Tidak begitu baik. Pagi ini dia membeli 10 bakpao isi kepiting. Pinru, jelas bahwa putusmu dengannya sangat memengaruhinya. Ye Jia berkata sambil berjalan. Benarkah? Di ujung telepon yang lain. Ekspresi puas muncul di wajah Ling Pinru. Benar seperti yang dia pikirkan. Dalam waktu singkat, Chen Hao tidak bisa keluar dari rasa sakit karena putus dengannya. Semakin besar stimulasi yang diterima Chen Hao, semakin besar pesona Ling Pinru. Ya, Pinru, mengapa kamu tidak menelepon Chen Hao untuk menghiburnya? Ye Jia merasa bahwa pria bernama Chen Hao itu benar-benar menyedihkan. Aku tidak akan menghiburnya. Karena kita sudah putus, maka kita harus putus sepenuhnya. Hubungan yang tidak jelas tidak baik untuknya maupun untukku. Dan aku takut dia akan salah paham. Baiklah, Ye Jia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi tiba-tiba Ye Jia teringat sesuatu. Oh ya, Pinru, saat kamu pergi kemarin, 2 set piyama yang dijemur di balkon lupa kamu ambil.
Apakah kamu akan mengambilnya saat ada waktu? Atau aku bawakan saat kita bertemu lagi? Tidak perlu repot. Jia-jia, buang saja langsung. Hanya 2 potong piyama. Baiklah. Pukul 6.40 Ye Jia kembali setelah membeli bakpao isi kepiting. Saat ini, Chen Hao sudah selesai mandi. Jadi dia langsung mengambil bakpao isi kepiting dengan tangannya dan memakannya. 1 gigitan. Penuh dengan daging kepiting. Chen Hao hanya ingin memanggil ibunya. Kulitnya tipis dan isinya banyak. Isinya penuh dengan daging kepiting. Benar-benar enak. Tidak heran harganya 108 yuan per buah. Hanya dalam 2 gigitan, Chen Hao menghabiskan 1 bakpao isi kepiting. Mencium aroma kepiting yang kaya dan melihat Chen Hao makan dengan lahap. Saat ini, Ye Jia yang duduk di seberangnya tanpa sadar menelan ludah. Roti soba di tangannya tiba-tiba. Entah kenapa tidak terasa enak. Bakpao isi kepiting yang harum dan mahal ini belum pernah dia makan selama ini. Jika ini dulu, dia pasti sudah mengambilnya dan memakannya. Tapi karena pelajaran tadi malam. Sekarang dia hanya bisa melihat Chen Hao makan bakpao isi kepiting yang begitu harum sendirian. Chen Hao makan 6 bakpao isi kepiting berturut-turut. Dia makan dengan sangat puas. Namun, jika makan terlalu banyak barang ini sekaligus, itu benar-benar sedikit berlebihan. Jadi Chen Hao dengan cepat memasukkan sedotan. Dan meminum minuman yang dibeli Ye Jia. Ye Jia masih punya 4 bakpao isi kepiting. Kenapa kamu tidak mengambilnya dan memakannya? Apakah kamu tidak suka makan? Ye Jia tertegun mendengar ini. Aku bisa makan. Aku bisa makan. Bukankah membelinya untuk dimakan orang? Meskipun Chen Hao berkata begitu, Ye Jia masih tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Melainkan menatap Chen Hao dengan penuh kewaspadaan. Apakah ini diberikan kepadaku atau aku harus membayar sendiri? Apa yang kamu katakan? Hanya beberapa bakpao. Apa aku akan memungut bayaran darimu? Aku tidak sepicik itu. Chen Hao berkata dengan nada yang sangat murah hati. Makan saja sepuasnya. Keempat bakpao isi kepiting ini milikmu. Mendengar perkataan Chen Hao ini, Ye Jia baru melepaskan kewaspadaannya. Mengulurkan tangan dan mengambil salah satu bakpao isi kepiting yang sudah lama dia idam-idamkan. Dia langsung menggigitnya. Bagaimana? Enak tidak? Wajah Chen Hao memasang senyum yang tidak berbahaya. Enak, enak sekali. Mata Ye Jia yang puas. Menjadi sepasang bulan sabit, sangat mirip dengan Chen Hao tadi. Mereka semua ingin memanggil ibu. Baguslah kalau enak. Kalau begitu, besok pagi giliranmu mentraktirku bakpao isi kepiting. Ya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Jia hari ini hampir saja melempar. Setengah bakpao isi kepiting yang tersisa. Chen Hao, kenapa kamu begitu jahat? Ding tuan rumah mendapatkan 200 poin emosi. Poin emosi saat ini 1100. Ye Jia menatap Chen Hao dengan gigi terkatup. Tidak mau makan lagi, tidak mau makan lagi. Aku akan memuntahkan semua yang ada di mulutku untukmu. Melihat Ye Jia benar-benar akan memuntahkan bakpao isi kepiting yang ada di mulutnya, Chen Hao dengan cepat mengulurkan tangan dan langsung membungkam mulut Ye Jia. Lalu tangan yang lain dengan lembut mencubit tenggorokan Ye Jia. Detik berikutnya, bakpao isi kepiting di mulut Ye Jia langsung masuk ke tenggorokan. Chen Hao, jangan memperlakukan orang seperti ini. Ye Jia merasa sedih saat berbicara. Mau nangis lagi? Jangan nangis, jangan nangis, aku cuma bercanda. Besok aku tidak akan membiarkanmu menciumku dan makan bakpao darah. Lalu lusa? Jelas Ye Jia sudah menerima segalanya. Lusa juga tidak perlu. Selamanya aku tidak akan membiarkanmu menciumku dan makan bakpao darah. Sekarang kamu tenang kan? Lumayan. Menyeka air mata, Ye Jia melanjutkan dengan gembira. Memakan bakpao darah di tangannya. Chen Hao tidak bisa menahan tawa melihatnya. Ye Jia, aku baru sadar kamu cukup imut. Benci aku juga baru sadar kamu semakin nakal. Ye Jia menatap Chen Hao dengan marah. Dia benar-benar merasa pria ini sangat berubah. Dulu dia bahkan tidak berani menatap matanya di depannya, tapi sekarang dia berani menggodanya seenaknya. Dari semalam hingga sekarang, emosinya menjadi seperti naik roller coaster karena Chen Hao ini. Jika Chen Hao dulu adalah pria yang cukup jujur, maka Chen Hao sekarang memiliki bibit untuk berevolusi menjadi bajingan. Setelah makan 4 bakpao darah. Melihat waktu, Ye Jia segera mengambil tasnya dan keluar. Dia adalah seorang sales mobil. Tidak ada akhir pekan dalam pekerjaannya. Mereka saling mengatur jadwal libur. Hari ini dia masih harus bekerja. Setelah Ye Jia keluar, Chen Hao bergerak dan mulai mengundi hadiah lagi. Jarum di roda berputar semakin lambat. Terlihat jarum masih berada di area berbentuk kipas koin emas, meski jaraknya sangat dekat dengan area berbentuk kipas kartu tanda tanya di tengah, tapi Chen Hao tidak terlalu berharap, karena undian semalam. Jarum tiba-tiba berbelok di saat-saat terakhir yang penting, menyebabkan tidak bisa melewatinya. Melihat trennya, jarum ini kemungkinan besar akan berhenti di area berbentuk kipas koin emas. Ding, undian selesai. Selamat kepada pemilik sistem karena memenangkan kartu kekuatan balik 10 kali. Nilai emosi tersisa 100. Membantu pemilik sistem menggunakan kartu kekuatan balik 10 kali, pemilik sistem saat berbelanja.
Dapat memperoleh kekuatan balik uang tunai 10 kali lipat. Waktu berlaku 24 jam. Selama periode ini, pemilik sistem tidak dapat meminjam uang dari luar atau melakukan pinjaman untuk berbelanja. Ada 6,65 juta di kartu ban sekarang. Jika semua dihabiskan hari ini, kekuatan balik 10 kali lipat, bukankah itu 66,5 juta yuan? Wow! Kaya! Setelah Ferrari F80 miliknya dikirim, dia akan langsung mengendarai Ferrari F80 untuk menggoda. Kemudian menghabiskan uang dengan gila-gilaan. Hari ini aku harus menghabiskan semua uang di kartu bankku. Rasanya menghambur-hamburkan 6,65 juta sehari. Terasa menyenangkan kalau dipikir-pikir, pun semobil. Ye Jia baru saja memasuki ruang pamer dan melihat beberapa rekannya berkumpul, berdiskusi dengan gembira tentang sesuatu. Apa yang kalian gosipkan pagi-pagi begini? Ye Jia berjalan sambil tersenyum, bersiap untuk ikut bergabung. Dia paling suka bergosip. Jia, aku beritahu ya, ada seseorang di tempat kita ini membeli sebuah Ferrari F80. Seorang rekan wanita melihat Ye Jia datang, dan segera memberikan tempat. Membiarkan yang pertama bergabung ke lingkaran kecil mereka. Ye Jia tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Xiao Mei, apa kau benar-benar mengira aku Siong dan tidak punya otak? Ferrari F80. Itu adalah penerus Ferrari LaFerrari, model unggulan terbaru Ferrari, mobil sport super top dunia. Dan hanya diproduksi terbatas 799 unit di seluruh dunia. Kunze mobil mereka juga termasuk 3 besar di Motuo. Dealer mobil mewah. Bos mereka tahun lalu ingin mengajukan permohonan ke perusahaan Ferrari untuk 1 unit Ferrari F80 untuk dipajang di ruang pamer mereka sebagai pajangan. Tetapi bos mereka sampai sekarang juga belum bisa mendapatkan 1 unit pun Ferrari F80. Alasan mengapa sangat sulit didapatkan. Karena Ferrari F80 masih dalam produksi, produksinya sangat terbatas. Ferrari F80 yang diproduksi sekarang diprioritaskan untuk pasar Eropa dan Amerika. Negara Asia mereka sekarang hanya memiliki 1 Ferrari F80. Secara keseluruhan, sekarang Ferrari F80 itu ada harganya tetapi tidak ada barangnya. Bukan berarti kau bisa membelinya hanya dengan punya uang. Sekarang Liu Meili justru memberitahunya. Ada seseorang membeli Ferrari F80 melalui kunze mereka. Bagaimana mungkin? Jika benar ada kejadian ini, bagaimana mungkin dia tidak mendengar sedikit pun kabar sebelumnya? Jadi pasti mereka membohonginya. Orang-orang ini setiap hari mengatakan dia Siong dan tidak punya otak, benar-benar menganggapnya tidak punya otak. Mengatakan dia Siong dan tidak punya otak. Jelas-jelas iri padanya karena punya dalih. Jia, aku tidak berbohong padamu. Bos kita beberapa waktu lalu. Bukankah diundang oleh perusahaan Ferrari untuk pergi ke luar negeri, untuk menghadiri acara Ferrari yang sangat tinggi spesifikasinya? Pembeli itu langsung menghubungi bos kami untuk membeli Ferrari F80. Liu Meili menarik tangan Ye Jia dan berkata, ini baru saja Kak Huan sendiri yang memberitahu kami. Kak Huan berkata bahwa Ferrari F80 itu baru saja tiba di Motuo kita. Nanti dia sendiri yang akan mengantarkan Ferrari F80 itu kepada pelanggan itu. Apa yang dikatakan Xiao Mei itu benar? Ye Jia melihat ke rekan kerja wanita lainnya di sekitarnya dan melihat mereka semua mengangguk. Sekarang Ye Jia harus percaya. Astaga, miliarder mana di sepeda motor kita yang membelinya? Ye Jia menyunggingkan bibirnya. Karyawan toko bernama Huan mengatakan bahwa pembeli Ferrari F80 ini sangat muda. Dia pasti dari sepeda motor kita. Pria kaya generasi kedua mana yang berbicara tanpa sadar dan pendengar memperhatikan. Ekspresi Ye Jia berubah. Dengan tenang, aku pergi ke toilet. Begitu saja, Ye Jia meninggalkan ruang pameran depan. Namun, dia tidak pergi ke toilet, tetapi datang ke kantor manajer toko, Zhang Huan. Kak Huan, aku baru saja mendengar Xiao Mei dan yang lainnya mengatakan bahwa seseorang membeli Ferrari F80 dari kunze kita. Begitu kata-kata itu diucapkan, Ye Jia melihat air di ketel di sampingnya mendidih. Jadi Ye Jia buru-buru pergi untuk mencabut steker. Dan berinisiatif menuangkan secangkir teh panas untuk Zhang Huan. Jia, apakah kamu mendengar mereka mengatakan bahwa nanti aku akan mengirimkan Ferrari F80 itu ke pembeli? Lalu kamu ingin ikut denganku? Sejak Ye Jia masuk ke kantornya dengan senyum menyanjung di wajahnya. Dia sudah tergoda. Apa yang dipikirkan Ye Jia? Penjual wanita di sini. Semuanya memiliki penampilan dan sosok yang bagus. Beberapa bahkan berpendidikan tinggi. Orang-orang ini datang ke sini bukan hanya untuk menjual mobil dan mendapatkan sedikit komisi. Mendapatkan orang kaya adalah tujuan utama mereka. Ye Jia ini sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat bagus. Dalam setahun terakhir, banyak pelanggan mengincar Ye Jia. Tapi Ye Jia ini tetap tidak terpengaruh. Dia bisa melihat bahwa Ye Jia ini ingin menangkap ikan besar. Sekarang ikan besar itu muncul. Gadis kecil ini benar-benar tidak bisa duduk diam. Kak Huan, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Kamu langsung melihat melalui pikiranku. Ye Jia mengakuinya dengan jujur. Kemudian dia meletakkan tas tangan dengan logo merek SP2 di meja Zhang Huan.
Untuk Kak Huan, aku melihat raut wajahmu agak lesu akhir-akhir ini. Kamu dapat mencoba set air ajaib SP2 yang aku beli kemarin. Ini memiliki efek yang sangat baik pada peningkatan kilau kulit kita. Saat ini, hati Ye Jia berdarah deras. Ini adalah sesuatu yang dia beli seharga 5.000 yuan beberapa hari yang lalu. Bahkan kemasannya belum dibuka. Awalnya dia berencana untuk menunggu sampai set yang sedang dia gunakan. Setelah produk perawatan kulit yang akan segera habis itu habis, baru kemudian menggunakan set air ajaib SP2 ini. Sekarang bagus, SP2 air ajaib yang sudah lama Sinsin nantikan. Tidak akan terpakai lagi, sayang anak tidak bisa menangkap serigala, melindungi dan mencintai Ye Jia. Aku juga merasa kulitku sedikit buruk akhir-akhir ini. Jia, kamu sangat perhatian. Baiklah, Jia. Kamu bersiap-siap, 15 menit lagi kita berangkat. Ye Jia sangat gembira mendengar ini. Terima kasih Suster Huan, kalau begitu Suster Huan. Aku keluar dulu. Deng, pergilah. Begitulah Ye Jia meninggalkan kantor Zhang Huan. Begitu keluar, dia langsung bertabrakan dengan Liu Meili. Jia, bukankah kamu pergi ke toilet? Kenapa kamu keluar dari kantor Suster Huan? Liu Meili menatap Ye Jia dari atas ke bawah dan berkata dengan riang, tadi aku lewat kantor Suster Huan dan melihat pintu kantor Suster Huan terbuka. Aku masuk dan menyapa Suster Huan. Xiao Mei, Jia, kenapa kalian semua ada di sini? Saat itu, seorang sales wanita yang anggun dan menawan berjalan mendekat. Bukankah kalian berdua pergi ke toilet? Kenapa kalian sampai di sini? Ye Jia, Liu Meili, ada apa? Kenapa kalian bertiga ada di sini? Mungkinkah toilet dipindahkan ke sini semalaman? Seorang wanita lain berjalan mendekat dengan sepatu hak tinggi. 4 wanita melihatku, aku melihat kalian, dan akhirnya semua tertawa terbahak-bahak. 20 menit kemudian, semua staf di toko mobil Kunze keluar dari toko. Saat ini, sebuah truk derek berwarna kuning berhenti di luar. Di atas truk derek itu ada sebuah mobil yang seluruhnya tertutup kain pelindung matahari. Dilihat dari ketinggian bodinya, diketahui bahwa ini adalah mobil sport. Mata semua orang tertuju pada mobil sport yang tertutup itu. Kunze adalah pusat penjualan mobil mewah yang sangat terkenal di Modu. Sebagai sales di sini, mereka telah melihat terlalu banyak mobil mewah. Namun, Ferrari Roma 80 yang baru saja diluncurkan, sampai sekarang mereka belum bisa melihat penampakannya yang sebenarnya. Sekarang mobilnya ada di depan mereka. Mereka masih tidak bisa melihatnya karena seluruh bodi Ferrari Roma 80 tertutup kain pelindung matahari. Dan mereka tidak bisa membuka kain pelindung matahari itu secara diam-diam karena ini bukan hanya kain pelindung matahari, tetapi juga bisa melindungi bodi mobil. Di atasnya ada bilah angin. Begitu mereka membukanya, bilah angin akan rusak. Saat itu, pembeli berhak menolak menerima Ferrari Roma 80 ini. Mereka para sales kecil tidak mampu bertanggung jawab jika membukanya secara diam-diam. Jia, ingatlah untuk mengambil lebih banyak foto nanti. Aku tahu. Baiklah, Jia, ayo naik mobil. Sebentar lagi. Ye Jia dan Zhang Huan menaiki sebuah Maybach hitam yang perlahan meninggalkan pusat penjualan mobil Kunze. Truk derek Ferrari F80 itu mengikuti Maybach di belakangnya, perlahan-lahan pergi. Apakah kamu tahu pemilik Ferrari F80 ini adalah generasi kedua kaya raya top mana di Modu kita? Maybach berada di jalan utama menuju kota. Ye Jia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya kepada Zhang Huan di sampingnya. Zhang Huan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Prosedur pembelian Ferrari F80 ini diurus sendiri oleh bos di luar negeri. Jadi aku tidak tahu informasi pribadi spesifiknya. Bos hanya memberitahu kami nomornya dan juga mengatakan bahwa dia bermarga Chen dan sangat muda. Bermarga Chen. Ye Jia berpikir sejenak dan berkata, generasi kedua kaya raya top di Modu kita. Sepertinya tidak ada yang bermarga Chen. Jia, Modu kita adalah tempat berkumpulnya orang-orang hebat, dan beberapa orang sangat rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Adalah normal jika kita belum pernah mendengar tentang mereka. Ye Jia merasa itu masuk akal setelah mendengarnya. Baiklah. Rendah hati. Dewa kaya muda yang tidak dikenal oleh dunia luar, itu sangat bagus. Jika itu benar-benar beberapa generasi kedua kaya raya top yang sangat terkenal di luar sana, pasti ada banyak wanita cantik di sekitar mereka. Orang lain mungkin tidak benar-benar melihatnya di mata mereka. Kak Huan, kita mau kemana sekarang? Ye Jia bertanya lagi. Kompleks Qiu Feng Yuan. Ye Jia terkejut ketika mendengar ini. Qiu Feng Yuan? Bukankah itu di kompleks yang sama denganku? Jia, kamu juga tinggal di Qiu Feng Yuan? Zhang Huan juga cukup terkejut. Ya. Rumah yang kusewa ada di Qiu Feng Yuan. Zhang Huan tersenyum setelah mendengarnya. Jia, benar-benar tepat bahwa aku mengajakmu bersamaku hari ini. Kalian tinggal di kompleks yang sama. Mungkin kalian pernah bertemu satu sama lain. Dewa kaya yang mampu membeli Ferrari F80 sebenarnya tinggal di Qiu Feng Yuan. Ini terlalu rendah hati. Ye Jia kagum. Kau tahu, Qiu Feng Yuan tidak hanya lokasinya yang relatif terpencil, tetapi juga merupakan kompleks tua dan kecil yang berusia lebih dari 30 tahun.
Siapa yang bisa rela menghabiskan lebih dari 30 juta untuk membeli dewa kaya Ferrari? Siapa yang bisa menyangka bahwa dia akan tinggal di Qiu Fengyuan? Kerendahan hatinya keterlaluan. Selain kagum, hati Ye Jia juga mulai memanas. Seperti yang baru saja dikatakan Zhang Huan, dia dan dewa kaya itu tinggal di kompleks yang sama, jadi mereka sangat mungkin sudah bertemu. Mungkin orang itu sudah terkesan padanya. Selain itu, ada pepatah lama yang mengatakan, dekat sumur terlebih dahulu dapat air. Bermarga Chen dan sangat muda. Siapa dia? Tiba-tiba, wajah seseorang muncul di benak Ye Jia. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu dia. Dia yatim piatu, bukan generasi kedua. Pukul 10.20, sebuah Maybach dan truk tiba. Di luar kompleks Qiu Fengyuan, di tanah kosong, Zhang Huan turun dari mobil. Di buku teleponnya, dia menemukan nomor dengan catatan nama, Tuan Muda Chen, dan meneleponnya. Setelah banyak dering, tidak ada yang mengangkat. Tepat ketika Zhang Huan mengira panggilan akan berakhir secara otomatis, telepon tiba-tiba tersambung. Halo, suara yang jelas belum bangun terdengar dari telepon. Maaf, Tuan Muda Chen, apakah saya mengganggu istirahat Anda? Nada bicara Zhang Huan sangat hormat. Siapa ini? Chen Hao, yang dibangunkan oleh telepon, merasa pusing. Dia tidak tidur sepanjang malam. Setelah makan 6 bakpao kepiting besar di pagi hari, dia menarik lotre. Kemudian dia duduk di sofa dan menggulir ponselnya. Akibatnya, rasa kantuk datang dan dia tertidur di sofa. Dia baru saja tertidur lelap ketika tiba-tiba dibangunkan oleh panggilan telepon. Hal ini membuat Chen Hao, yang sedikit marah karena dibangunkan, jelas tidak bersahabat saat mengangkat telepon. Saya Zhang Huan, manajer toko dari pusat penjualan mobil Kunze. Akhirnya dia sadar. Ferrari F80-nya akhirnya dikirim. Jadi itu manajer Zhang. Apakah Ferrari saya sudah dikirim? Nada bicara Chen Hao sedikit bersemangat. Ya, Tuan Muda Chen. Dikirim kemana? Chen Hao bertanya dengan tidak sabar. Tuan Muda Chen, saya sekarang berada di luar gerbang selatan. Kompleks Qiu Fengyuan tempat Anda tinggal. Oke, saya akan segera ke sana. Mendengar suara. Nada panggilan yang terputus, ekspresi Zhang Huan sedikit aneh. Ini sepertinya terlalu bersemangat. Tuan Muda Chen yang dia bayangkan adalah tipe orang yang tenang dan rendah hati. Bagaimana perasaan panggilan ini? Orang itu seperti orang kaya baru. Tidak mungkin orang yang membeli Ferrari F80 adalah orang kaya baru. Anda harus tahu bahwa banyak generasi kedua kaya di Tiongkok ingin membeli Ferrari F80. Mereka tidak punya cara. Bukan karena generasi kedua kaya itu tidak mampu membayar, tetapi Ferrari F80 terbatas di seluruh dunia. Selain itu, baru dirilis belum lama ini dan produksinya sangat terbatas. Selain itu, Ferrari F80 saat ini diprioritaskan untuk pasar Eropa dan Amerika, jadi orang-orang Huaguo mereka ingin membeli Ferrari F80. Tapi sangat tidak mudah. Uang itu nomor 2. Yang paling penting adalah apakah Anda memiliki koneksi. Dan koneksi sama dengan latar belakang. Jadi, Tuan Muda Chen ini tidak mungkin orang kaya baru. Latar belakang pihak lain pasti melebihi imajinasi. Apa yang baru saja dia berikan bukanlah teknologi orang kaya baru, melainkan benar-benar melakukan apapun yang Anda inginkan dan menjadi diri sendiri. Dengan kata lain, Tuan Muda Chen ini masih memiliki hati yang murni. Dalam masyarakat saat ini, jika tidak dilindungi dengan baik, hati yang murni itu. Saya sudah lama tidak tahu kemana perginya. Memikirkan hal ini, Zhang Huan menjadi semakin kagum pada Chen Hao di dalam hatinya. Saat ini, sudah banyak orang yang mengelilingi truk derek, kebanyakan anak muda. Badan mobil ini. Sekilas, itu adalah mobil sport. Saya tidak menyangka seseorang di halaman Qiu Feng kita mampu membeli mobil sport. Ada apa dengan mobil sport? Beberapa mobil sport sekarang sangat murah. Bukankah BMW seri 2 juga mobil sport? Hanya dengan lebih dari 400.000 Anda bisa mendapatkannya. Saya tidak tahu mobil sport model apa yang ada di truk derek ini. Bentuk bodinya sepertinya BMW seri 2 itu. Seorang pria berambut kuning dengan tangan disilangkan dan kepala dimiringkan berkata, yang paling saya benci adalah orang-orang yang membeli mobil sport murah seharga ratusan ribu. BMW seri 2 atap terbuka sangat jelek sehingga mengerikan. Orang-orang ini tidak punya uang tetapi masih ingin berpura-pura. Mereka benar-benar mencoba terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Semakin banyak uang mau berbicara, semakin bersemangat dia. Bahkan Ferrari seharga jutaan dolar. Menurut saya, itu sangat berisik. Mobil-mobil sport itu sangat sulit dikendarai. Duduk di dalamnya tidak senyaman mobil seharga puluhan ribu. Seorang pria berwajah persegi di samping mendengar ini dan menjilat wajahnya, mendekat dan berkata, "Saudaraku, apakah keluargamu memiliki Ferrari?" "Tidak." Melihat Huang mau menggelengkan kepalanya, pemuda berwajah persegi itu terkejut. "Lalu apakah kamu pernah mengendarai mobil sport?" Pemuda berambut kuning itu masih menggelengkan kepalanya. "Tidak." Pemuda berwajah persegi itu sedikit terdiam. "Saudaraku, bagaimana kamu tahu mobil sport sulit dikendarai jika kamu belum pernah mengendarai mobil sport? Tidak nyaman duduk,
Bukankah itu yang dikatakan di internet? Pemuda berwajah persegi. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti. Melihat seseorang bersiap untuk membuka kain penutup debu Ferrari F8. Ye Jia terkejut dan buru-buru bersuara untuk menghentikannya. Cantik. Saya ingin membuka dan melihat mobil apa itu. Orang itu menjelaskan, dan hendak melakukannya lagi. Jangan dibuka, jangan dibuka. Ye Jia bergegas maju dan menghalangi orang itu, menatap tajam orang itu dan berkata, apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya sudah menyuruhmu untuk berhenti. Mengapa kamu masih ingin melakukannya? Orang itu sangat tidak yakin ketika dimarahi. Bukankah itu hanya mobil sport, bahkan tidak bisa dilihat? Aku juga pernah lihat mobil sport, aku bahkan pernah menumpang mobil sport. Apa hebatnya? Bagian pelindung debu mobil sport super kami ini dipasang sejak awal produksi untuk menjamin agar tidak ternoda. Ada segel di atasnya, hanya pemilik mobil yang boleh memerintahkannya dibuka. Jika dibuka lebih awal, pemilik berhak menolak mobilnya saat datang nanti, jadi harap maklumi kesulitan kami. Mendengar penjelasan Ye Jia, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut, mendengarkan perkataan sales cantik ini. Sepertinya mobil sport super di atas truk derek ini pasti tidak murah ya? Kalau tidak, kenapa begitu banyak aturannya? Lalu seseorang bertanya dengan penasaran, cantik, mobil sport super apa yang ada di truk derek kalian? Ini Ferrari F80. Ucapan Ye Jia membuat beberapa orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Ini Ferrari F80? Sial, cantik. Benarkah? Apakah itu benar-benar Ferrari F80? Mereka yang pernah mendengar tentang Ferrari F80. Agak tidak percaya. Untuk apa aku berbohong padamu? Ini benar-benar Ferrari F80. Asli. Mendengar perkataan Ye Jia, orang yang ragu itu pun harus percaya. Sialan. Akhirnya, negara Sia kita memiliki Ferrari F80 kedua. Bro, apakah Ferrari F80 ini sangat mahal? Bukan hanya mahal. Mahalnya keterlaluan, mahalnya menakutkan. Ferrari LaFerrari pernah dengar? Pernah. Aku sering melihat penulis-menulis Ferrari LaFerrari saat membaca novel di kota Sihong. Sepertinya Ferrari LaFerrari harganya lebih dari 30 juta ya? Benar. Beberapa tahun lalu, Ferrari LaFerrari berhenti diproduksi. Dan Ferrari F80 adalah Ferrari. Mobil sport super andalan terbaru yang diluncurkan oleh perusahaan adalah penerus LaFerrari. Orang yang tahu tentang Ferrari F80. Pemuda Mephisto memperkenalkan Ferrari F80 kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, mobil sport di truk derek ini. Harganya lebih dari 30 juta? Ya, sial. Orang-orang yang awalnya mengelilingi truk derek, seperti ditusuk jarum di pantat mereka, serentak mundur beberapa langkah. Pria yang sebelumnya hendak menyentuh dan membuka bagian pelindung matahari itu bahkan ketakutan hingga wajahnya pucat. Untung saja tadi, jika dia benar-benar menyentuh dan membuka bagian pelindung matahari itu, merusak segel yang disebutkan oleh sales cantik itu, menyebabkan pemilik mobil nanti menolak menerima mobil Ferrari Super seharga lebih dari 30 juta ini. Apakah dia tidak bermain sendirian? Ini bukan kegilaan, jelas ini adalah perawan Ferrari F80. Mobil sport super Ferrari seharga lebih dari 30 juta, Yu Feng Yuan kami. Ternyata menyembunyikan dewa. Mobil semahal ini, yang bisa saya katakan hanyalah menakutkan. Mobil sport super sama sekali tidak mudah dikendarai. Tidak nyaman duduk di dalamnya. Orang-orang kaya ini, mengapa mereka suka menghabiskan uang untuk membeli binatang yang mabuk? Pria berambut kuning yang berbicara sebelumnya berbicara lagi. Berpose seolah semua orang mabuk kecuali aku. Saudaraku, jangan hitung. Saya juga ingin menghabiskan lebih dari 30 juta untuk membeli binatang mabuk ini. Tepat ketika banyak orang berdiskusi, tiba-tiba sesosok muncul dari kerumunan. Saya melihat orang itu bergegas ke depan truk derek dengan sangat cepat dan membelai kain tabir surya, menutupi badan mobil Ferrari F80. Mata orang itu sangat lembut, seolah-olah dia membelai kekasihnya. Chen Hao, cepat lepaskan. Jangan sentuh dia. Ye Jia terdiam. Chen Hao ini tidak tahu dari mana dia muncul. Kecepatannya terlalu cepat. Dia belum bereaksi, Chen Hao langsung menyentuhnya. Ya Tuhan. Itu adalah Ferrari F80 seharga lebih dari 30 juta. Bahkan jika ditutupi dengan kain tabir surya, Anda tidak bisa menyentuhnya dengan santai. Jika Anda tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga saat menyentuhnya dan membuat penyok bagian mobil, Chen Hao pasti akan bangkrut di tempat. Chen Hao, mengapa kamu masih menyentuh? Berhenti. Melihat Chen Hao mengabaikan pengingatnya, Ye Jia langsung sedikit marah. Orang ini terlalu merepotkan. Ye Jia maju dan langsung melepaskan tangan Chen Hao. Ding kecepatan mendapatkan nilai emosi 100. Nilai emosi saat ini 200. Ye Jia, Ferrari ini milikku. Mengapa aku tidak bisa menyentuhnya? Kata-kata Chen Hao langsung membuat semua orang di tempat kejadian tercengang. Pria muda ini adalah pemilik Ferrari seharga lebih dari 30 juta itu. Pakaiannya sangat sederhana.
Dia tidak terlihat seperti orang kaya sama sekali. Chen Hao, jangan membual. Ye Jia belum selesai berbicara. Zhang Huan bergegas mendekat dan menatap Chen Hao dengan hormat. Apakah Anda Tuan Chen? Ini aku. Chen Hao mengangguk dan melirik wanita di depannya. Anda pasti manajer Zhang? Ya, benar, Tuan Muda Chen. Maafkan saya tadi, mengganggu istirahat Anda. Zhang Huan membungkuk pada Chen Hao. Suara ini sama seperti suara di telepon tadi. Jadi Zhang Huan yakin bahwa orang di depannya adalah Tuan Muda Chen yang misterius itu. Tidak apa-apa. Chen Hao melambaikan tangannya dengan murah hati. Masih tidur di pagi hari. Orang normal tidak akan menyangka. Chen Hao, kamu benar-benar pemilik Ferrari kita ini. Pemilik mobil Eva Ling. Saat ini, hati Ye Jia sangat terkejut. Di wajahnya yang cantik dan imut. Terpancar ketidakpercayaan. Ding kecepatan mendapatkan nilai emosi 400. Nilai emosi saat ini 600. Asyik. Seketika mendapatkan 400 poin nilai emosi dari Ye Jia. Asli, wajah terkejut Ye Jia yang dibuat-buat membuat Chen Hao merasa sangat nyaman. Inikah rasanya pamer di depan wanita cantik? Benar-benar menyenangkan. Tidak heran para protagonis di novel-novel online yang pernah dibacanya suka pamer. Perasaan kecil ini memang mudah membuat orang melayang. Bikin nagih banget, Tuan Muda Chen. Sertifikat kendaraan Ferrari F80 ini. Asuransi, STNK, faktur, dan dokumen prosedur pembelian mobil terkait lainnya ada di sini. Silakan periksa. Zhang Jun menyerahkan amplop kuning di tangannya dengan hormat kepada Chen Hao. Membuka amplop itu. Chen Hao mengeluarkan STNK di dalamnya. Setelah dibuka, Chen Hao melihat nomor plat mobil Ferrari F80 miliknya. Aku 8888. Sial, nomor plat ini keren banget. Hanya nomor plat ini saja mungkin. Sudah bernilai jutaan. Memang yang bisa diandalkan. Semua diatur dengan sangat baik. Benarkah itu kamu? Ye Jia yang mendekatkan kepalanya, setelah melihat informasi di STNK. Chen Hao benar-benar pemilik Ferrari F80 ini. Asli, miliarder rendah hati yang tersembunyi di kompleks Qiu Fengyuan. Ternyata teman sekamarnya, Chen Hao. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya? Ye Jia sangat terkejut. Ding Hos mendapatkan nilai emosi 600. Nilai emosi saat ini 1200. Sial, sekarang langsung mendapatkan 600 nilai emosi. Bisa undian sekali lagi. Pengingat, kumpulkan 3 kesempatan undian atau lebih dengan tingkatan yang lebih tinggi, lalu lakukan undian beruntun. Peluang untuk mendapatkan hadiah utama akan lebih besar. Sialan, Tong Zige, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu juga tidak bertanya padaku sebelumnya. Kembali ke kenyataan, Chen Hao mencubit pipi Ye Jia. Tapi tertawa sampai mulut terbuka lebar. Apa mau makan orang? Chen Hao, wanita itu sampai sekarang. Emosi terkejut Ye Jia masih belum sepenuhnya mereda, tetapi Chen Hao sekarang tidak punya waktu untuk memperhatikan Ye Jia. Chen Hao hanya menoleh untuk melihat Zhang Jue, manajer toko Zhang. Kain ini, bisakah aku merobeknya sekarang? Dia sudah tidak sabar ingin melihat langsung rupa Ferrari F80, meskipun tadi malam dia sudah online. Dia sudah melihat banyak foto Ferrari F80, tetapi dia yakin melihat mobil asli dan melihat foto pasti terasa berbeda. Tentu saja bisa. Zhang Jue tersenyum. Begitu saja, Chen Hao maju selangkah. Membuka kain pelindung matahari yang menutupi Ferrari F80, terlihat sebuah mobil sport super dengan desain yang sangat futuristik dan ilmiah. Tiba-tiba muncul di depan Chen Hao dan orang-orang yang menonton di sekitarnya. Warna bodinya kuning. Berbeda dengan mobil super lainnya, tampilan Ferrari F80 ini sangat garang. Dari pandangan depan Chen Hao, kokpit Ferrari F80 seperti kokpit pesawat tempur. Penuh dengan kesan tempur, membuat Chen Hao sangat bersemangat, Ferrari F80 terlalu keren. Mobil ini memberi orang perasaan bisa naik ke langit dan masuk ke bumi. Kerumunan yang menonton di sekitar saat ini semua kagum dengan bodi Ferrari F80 yang sangat berlebihan. Dinamika terkejut dan terus-menerus berseru. Sial, Ferrari ini sangat keren. Aku bersumpah melihatnya seperti pesawat tempur. Pantas saja mobil super top seharga lebih dari 30 juta. Keren, keren. Hari ini benar-benar membuka mata. Aku ingin menyebutnya mobil super terkeren di dunia. Selanjutnya, di bawah pengoperasian pengemudi truk derek, sebuah lempengan logam miring terhubung ke tanah. Ini berarti Ferrari F80 di truk derek dapat mendarat dengan aman. Tuan Chen, apakah Anda ingin sopir kami? Mengendarai mobil kesayangan Anda dengan aman ke tanah, atau Anda sendiri yang naik dan mengendarainya? Zhang Huan dengan hormat meminta petunjuk kepada Chen Hao. Aku sendiri yang akan mengendarainya. Dia, pemiliknya, harus menjadi orang pertama yang menyentuh setir mobil kesayangannya. Oke, Tuan Chen, kalau begitu saya minta sopir untuk berdiri di bawah dan mengarahkan Anda. Berkendaralah dengan pelan. Sebenarnya, dia berharap sopir akan mengendarai Ferrari F80 ini dari truk derek. Lagi pula, mengendarai mobil dari truk derek ke tanah membutuhkan sedikit keterampilan.
Apalagi ini adalah mobil sport. Harus tahu bahwa banyak pengemudi lama merasa sangat tidak nyaman saat pertama kali mengendarai mobil sport. Dia agak khawatir Chen Xiang ini akan langsung membuat Ferrari F80 ini menjadi mobil kecelakaan, meskipun Ferrari F80 ini bukan miliknya. Tapi F80 ini benar-benar gila. Jika keempat rodanya belum mendarat, itu akan langsung menjadi mobil kecelakaan. Dia akan merasa sakit hati melihatnya. Sampai di truk derek, Chen Xiang menekan sesuatu. Dikunci mobil Ferrari di tangannya. Terlihat dua pintu Ferrari F80 perlahan terbuka ke atas. Bagian atap di kedua sisi juga terangkat oleh pintu, seperti kupu-kupu membuka sayapnya. Cara pintu ini dibuka benar-benar keren. Setelah pintu terbuka sepenuhnya, Chen Xiang langsung duduk di kokpit pengemudi. Begitu dia duduk, Chen Xiang merasakan sensasi terbungkus yang ekstrim. Seluruh konsol tengah miring ke arahnya. Desain kokpit ini sepenuhnya berpusat pada pengemudi, mengadopsi konsep desain kokpit balap kursi tunggal. Ini memberi Chen Xiang perasaan bahwa yang dia kendarai sekarang bukanlah mobil sport, melainkan mobil balap profesional. Desain interior Ferrari F80 tidak seperti banyak mobil mewah yang membuat orang terpesona. Sangat minimalis. Area yang luas menggunakan bahan karbon telanjang. Kesederhanaan mengungkapkan kemewahan yang bersahaja. Chen Xiang sangat menyukai gaya desain interior ini. Memiliki hadiah sistem teknik mengemudi tingkat master. Ini memungkinkan Chen Xiang untuk menyentuh setir Ferrari F80. Langsung menyatu dengan mobil ini. Menyalakan mesin, memasukkan gigi, menginjak pedal gas. Mesin V630T yang dipasang di Ferrari F80 mengeluarkan suara menderu yang bergelombang. Kemudian di depan orang banyak di bawah, termasuk pengemudi yang bertugas mengarahkan, sebelum mereka sempat bereaksi, Chen Xiang sudah mengendarai Ferrari F80 ke tanah, menginjak rem. Ferrari F80 berhenti dengan mantap. Menurunkan jendela. Chen Xiang melambaikan tangannya ke Zhang Huan di luar jendela sambil tersenyum. Manajer Zhang, terima kasih sudah mengantarkan Ferrari saya. Saya pergi dulu. Chen Xiang, Anda terlalu sopan. Ini yang seharusnya kami lakukan. Zhang Huan berkata sambil mengeluarkan kartu namanya dari saku bajunya. Memberikannya dengan hormat kepada Chen Xiang. Chen Xiang, jika ada hal yang berkaitan dengan mobil kesayangan Anda di kemudian hari, Anda dapat langsung menelepon saya. Ponsel saya akan tetap aktif 24 jam untuk Anda. Oke. Chen Xiang tersenyum dan menerima kartu nama Zhang Huan. Saat ini, kerumunan penonton di dekatnya sudah secara sukarela memberi jalan yang bisa dilalui untuk Ferrari F80 Chen Xiang. Pada saat yang sama, banyak orang diam-diam membuka kamera ponsel mereka. Menekan tombol foto dengan panik ke Ferrari F80 di depan mereka. Chen Xiang, kamu mau kemana? Saat Chen Hao bersiap untuk pergi dengan Ferrarinya, Ye Jia tidak bisa menahan diri untuk bertanya.